Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu biar acara materi pembelajaran diterima dengan baik oleh kalian. Fadli silakan dipimpin doanya. Siapa doa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selesai bicara. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya di kelas 7. Hisam Samsaini, Hadir. Abdul Khalid, Hadir. Andika Alfa Suroso, sakit ya. Asri Yulfiana, Asya Dwi Alfiana, Karisma Bella Febi Anita, Denis Handi Gusnanto, Hadir. Dewi, Fadlan Dirga Pratama, Fadli Adiasa, Fairuz Askar Mawan, Farah Faria Farida Faria, Halimatus Nurlisya, Hermawan, Intan Nabila Ayu Mumpuni, Muhammad Ruben Musya, Zahra Siva. Oke, berarti hari ini yang tidak berangkat Andika Alfa Suroso sakit. Mudah-mudahan besok sudah sembuh, bisa berangkat lagi aktivitas seperti biasanya. Oke. Nah, tadi berangkat sekolah sudah sarapan pagi ya, anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, Ibu akan cek kesepakatan kelas kita, yaitu mengenai seragam sekolah. Cek sudahkah rapi? Diri sendiri dicek. Sudah dimasukkan? Oke. Setelah itu kebersihan. Lihat sekelilingnya apakah masih ada sampah di sekitarnya. Ada? Sudah siap? Oke? Oke. Silakan dikeluarkan buku pelajaran hari ini IPA-nya. Dibuka dulu. Bukunya, peralatannya disiapkan terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke. Nah, untuk menambah semangat belajar pagi hari ini, cuaca kebetulan mendung sahdu, ya. Kita akan menambah motivasinya. Jadi sama bisa tolong diperhatikan terlebih dahulu, ya. Kita menambah semangat, tambah vitamin hari ini, tambah segi emosionalnya semakin membaik. Ibu akan menampilkan sebuah ice breaking untuk kesiapan emosionalnya, biar tambah semangat hari ini belajar IPA-nya, biar semuanya materi yang kita berikan akan mudah dipahami ketika kalian suasananya sudah sangat-sangat baik, gitu ya. Diperhatikan tolong baik-baik, kemudian dicermati permintaannya apa pada video saya. Video kali ini kita akan main tebak-tebakan kota yang ada di Indonesia dengan pakai clue-clue yang ada. Siap ya? Perhatikan ya. Oke. Pada teka-teki kali ini aku akan kasih kamu teka-teki yang berbeda nih. Yap, teka-teki tebak-tebak. Aku akan kasih kamu dulu untuk menebak nama-nama kota di Indonesia, guys. Wah, pasti teka-teki kali ini bakal seru banget nih.
Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini kota apa ya? Kota ini dulunya bernama Batavia guys, pada zaman kolonial Belanda dulu. Dan kota ini juga dikenal banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Apa kira-kira jawabannya? Nah, simpan dulu. Sesuai tidak ya? Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jawabannya adalah Jakarta. Kita kasih tepuk tangan. Mengunjungi kota satu ini. Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kita cermati dulu ya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Aku kasih clue deh, kalau kota ini dikenal dengan nama Kota Kembang guys. Apa Sebenarnya coba? kota ini juga menjadi ibu kota hasil Afrika. Wah, makin sulit gak nih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Kalau kamu jawab Bandung, kamu benar banget. Kalian jawabannya. Terima kasih. Tadi kita sudah tebak-tebak gambar yang menunjukkan kota-kota yang ada di Indonesia. Tujuan dalam kita buat SB breaking pertama itu adalah satu, untuk menyiapkan emosional kalian biar pertama kali termotivasi, semangat lagi karena masih pagi, energi yang digunakan juga masih sedikit, hanya untuk berangkat sampai ke sini. Maka setidaknya nanti dalam proses pembelajaran itu kalian masih semangat sampai akhir pembelajaran. Oke, setelah tadi melihat, kemudian kita bermain tebak-tebakan, itu sudah harus menggambarkan suasana hati kalian. Nanti ibu kasih sticky note, kamu tulis namanya, kemudian nanti ditempel pada yang sudah saya berikan di sini. Nanti ada emoticon suasana hati kalian pada pagi hari ini. Ada yang nanti bersedih, ya, bersedih. Kemudian yang kedua takut. Yang ketiga ada yang takjub karena bisa 11 pertanyaan tebak tadi terjawab, misal seperti itu. Kemudian ada yang marah karena saya tidak diberikan kesempatan tadi untuk jawab karena temannya sudah terlebih dahulu menjawab. Kemudian ada yang bahagia. Silakan nanti saya bagi satu persatu, nanti menuliskan nama, kemudian ditempel, pilihlah pada salah satu emoticon yang sudah terpampang di papan tulis. Silakan ditulis ya. Ini nanti ambil semua. Silakan ditulis satu persatu, kasih nama. Silakan lihat di bawahnya emoticon ini. Kamu pilih sesuai dengan hati kalian masing-masing. Oke. Kemudian lanjut Hermawan, Fadli. Ya, tempel bawahnya, ditempelkan ke sini juga nggak apa-apa. Nah, ini. Lanjut lagi. Sudah semuanya ya? Ada yang lewat belum yang apa? Ya. Kita lihat cek emosi hari ini kalian. Mungkin dengan tahap awal kita mengetahui emosi hari ini seperti ada yang takjub, ada yang bahagia, hampir semuanya bahagia hari ini. Kemudian ada yang takjub, luar biasa. Kemudian ada yang takut, satu ada yang sedih. Nah, sing kondisikan ya. Oke, sudah siap ya materi hari ini ya? Sudah siap? Ya. Ubed sudah siap? Hah? Ya, oke. Nah, kita akan sedikit mengulang. Kemarin kan kita sudah belajar IPA. Kemarin kita belajar apa? IPA mengenai besaran. Ya, besaran itu apa kemarin? Apa Rena?
Misalkan adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur, menghasilkan sebuah gaya dan memiliki satuan. Oh, luar biasa. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, tetapi dengan catatan harus ada alat ukurnya dan harus ada satuan. Menghasilkan nilai atau angka itu besaran. Kemudian kemarin yang dipelajari besaran itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Berapa? Virus? Yang pertama besaran pokok. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran apa? Coba yang lainnya? Osipa. Besaran turunan. Besaran pokok ada satunya adalah besaran turunan. Berarti yang termasuk ke dalam besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok berarti besaran yang satuannya sudah ditentukan. Berarti itu 7. Selanjutnya yang tahu contoh dari besaran turunan ada nggak? Aduh, ya, Khalid. Volume centimeter kubik. Ada volume, kemudian ada Luas centimeter. luas, kemudian ada massa jenis. Wah, luar biasa. Hari ini kelas 7 tadi malam berarti pada belajar semua. Tepuk tangannya untuk diri kita sendiri. Nah, ternyata pengukuran itu sangat penting ya bagi khususnya untuk dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita pribadi. Misalkan ada yang sakit, dia menggunakan alat diukur untuk mengetahui suhu badannya. Kemudian ketika misalkan kalau virus ini disuruh masih perintah dari guru mengukur meja, itu hal tersebut bisa digunakan oleh bapak tukang kayu dalam proses pembuatan meja. Kemudian yang sebelah sini pakainya panjang mengukur meja. Nah, itu kan sudah berdampak bagi kehidupan kita pribadi, juga berdampak dari masyarakat mengenai aktivitas. Berarti pengukuran itu bisa berfungsi sangat luas untuk proses pengetahuan. Oke, nah setelah proses pembelajaran ini tujuannya adalah satu. Kita punya 2 tujuan dalam proses pembelajaran ini. Satu, yaitu kita bisa menyebutkan macam-macam alat ukur, beserta kita juga bisa membaca hasil dari pengukuran tersebut. Yang kedua adalah kita bisa memecahkan persoalan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu 2 yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai macam-macam alat ukur dan macam-macam alat ukur, kemudian membacanya. Ibu sudah membuat bahan media ajarnya. Kita nanti lihat bersama-sama sambil nanti kita perkenalkan alat yang ada di depan ini ya. Dengan ibu nanti demonstrasikan bagaimana itu alatnya, sebenarnya alat apa di depan. Kemudian ibu bawa 2 gelas buat apa? Apakah nanti dikasih gelas 1, meja 1? Kita lihat saja hari ini. Ya. Kita lihat ya. Oke, ini ya ada yang namanya pengukuran macam-macam alat ukur. Kita di sini yang pertama kita akan membahas mengenai alat ukur pada besaran panjang. Yaitu apa di situ? Kita menggunakan penggaris. Penggaris ini yang biasa kalian gunakan dalam proses misalkan belajar apapun di sekolah gitu ya. Di rumah pun bisa digunakan. Misalkan kamu disuruh diperintahi ibu guru atau orang tua, coba mas carikan carikan kayu atau bambu yang berukuran. Kalau sudah seperti itu perintah ada berukuran, maka kalian pasti cepat-cepat kita ambil yang namanya penggaris atau mistar. Kemudian semua punya ya, ketika mau beli peralatan sekolah mesti 1 ini tidak ketinggalan. Nah, di sini dicontohkan ada pengukuran menggunakan pensil di situ ada pensil diukur menggunakan penggaris ya. Tadi penggaris memiliki
Nah kalau seperti ini bagaimana? Ini kan sudah terbiasa. Kita hitung aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-nya tidak sampai ke 7 ya. Berarti itu berapa? 6,5. Kalau di sini tidak ada masalah kan? Kalau penggaris tidak bermasalah kan? Karena sering dipergunakan. Nah kalau misalkan kondisi penggarisnya kalau punya ibu masih mulus, masih baru ada angka 0 sampai 30 cm. Nah kalau sudah patah bagaimana caranya? Langsung ya bisa. Misalkan pengukurannya kok saya tinggal separuh atau sing nolnya sudah patah hilang tak tahu di mana. Jadi kita tempelkan saja. Kita buat pengukuran seperti ini. Oh, misalkan dari angka 7. Angka 7. Oke, kita lihat sebelah sini kelompoknya. Misalkan angka 7 sampai di sini titiknya terakhir 28. Berarti lebar dari kertas HVS-nya berapa? Berarti tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
21 atau angka terakhir dikurangi angka pertama. Seperti itu ya. Nah, di sini gelas ukur. Gelas ukur berbeda dengan gelas biasa. Kalau gelas ukur itu berarti ada angka-angkanya, ada skalanya. Kalau gelas biasa benar-benar kosong seperti ini. Nah, caranya adalah misalkan di sini digunakan untuk mengukur benda tidak teratur. Benda tidak teraturnya mana? Misalkan batu. Batu itu bentuknya tidak teratur, gitu kan? Tapi kalau misalkan di sini bentuknya teratur enggak? Virus ini bentuknya teratur, berarti kita hitung pakai rumus matematika. Nah, caranya gelas ukur, kemudian kita masukkan air. Nah, di sini ketika pertama kali masuk air, kita anggap di sini volume pertama. Volume pertama. Cek angkanya berapa di sini? Berapa, Mas? Angkanya kalau di sini 20, berarti ini berapa? 30. Ini 30. Katanya Mas Denny, Pak Reza 30. Kalau katanya Revita benar enggak? 30? Iya. Iya, 30. Berarti ada 30. Kemudian ini dianggap jadi berapa? Volume pertama. Besarnya berapa tadi? 30 ml. Oke. Kemudian batu kita masukkan. Jangan sampai muncrat airnya. Masukkan. Ya. Gitu. Sedikit insiden karena semangat. Sekarang nah, kelompok sebelah sini. Oke. Silakan. Jadi berapa angkanya kira-kira? Berapa? 42. Ini berapa Dinis? 42. 42 kita anggap sebagai volume yang kedua. Nah, cara menghitung volume batunya adalah volume kedua dikurangi volume pertama. Volume kedua berarti tadi berapa? 42 ml. Dikurangi volume pertama tadi berapa? 30. Berarti ketemu volume batunya berapa? 12 ml. Yang tadinya sedih sekarang tidak sedih lagi sih. Ya luar biasa, kasih tepuk tangan. Nah, tadi sudah tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan macam-macam alat ukur, membaca alat ukur sudah oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Berarti yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah kita akan menjawab permasalahan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, akan menjadi 3 kelompok berdasarkan asesmen awal kemarin, ya, yang sudah kita lakukan. Terbentuk 3 kelompok, ada kelompok sedang, ada kelompok yang tinggi, ada yang kelompok yang rendah. Nah, di sini nanti saya bagi menjadi 3 LKPD yang disesuaikan dengan hasil asesmen kalian kemarin. Ada 1 nanti yang tinggi, ya. Nanti kamu
virus. Oke. Oke? Setelah ini coba kalian kerjakan secara bareng-bareng berkelompok. Oke, silakan. Silakan. Oke, dikerjakan. Ya dibuka, tulis kelompoknya masing-masing. Kemudian itu permasalahan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan dibuka. Oke, tolong kondisi sudah fresh ya lagi ya. Oke, bisa dilanjutkan kurang sedikit. Bisa dulu. Ya. Yuk, dilanjutkan kurang sedikit. Oke, kurang sedikit. Saya lihat kelompok sini kurang satu nomor top ya, nomor 3. Kelompok sini sudah oke? Ya, bisa diteliti terlebih dahulu sebelum nanti presentasi. Kelompok tinggi, oke sudah? Oke, sebentar ya untuk yang kelompoknya virus terlebih dahulu. Oke, finish selesai. Kelompok 1, kelompok yang 1 sudah, kelompok 2, oke sudah, kelompok 3 sudah. Silahkan sekarang kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi mengenai permasalahan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan untuk kelompok yang pertama, kelompoknya virus terlebih dahulu, maju semuanya ke depan, silakan. Silakan maju, semuanya maju. Yang lainnya tolong diperhatikan, kelompok virus kelompok 1 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya tolong diperhatikan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari tugas kelompok. Nama anggota yang beranggota Fatman Desa pertama, Reza Kaimawan, Halimantus, Intan Nabila, Emuda Musyafa, Eva, Ismatul. Informasi pengukuran tidak dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai macam alat ukur sesuai dengan misalnya itu. Yang keras mas biar teman-teman mendengarkan, yang lain tolong didengarkan. Ya, silakan. Jarak rumah Miko ke sekolah 13 km. Jarak yang bertemu ikut jika dinyatakan dalam 1 meter. 13 kali 1000 sama dengan 13.000 meter. Berjarak cm panjang pensil dari hasil pengukuran dengan alat tulis berikut. Berapa hasil pengukuran jika dinyatakan dalam 1 mm? Panjang pensil 3,9 cm dikali 10 sama dengan 39 mm. Nomor 3, apakah satuan internasional SI besaran panjang meter? Oke, kalau kelompok ini sudah tidak terkendala lagi untuk panjangnya? Tidak. Oke, sudah penuh paham materinya. Oke, kasih tepuk tangan untuk nanti setelah itu kalau dipasang double tape nanti dipasang di situ. Kesana semuanya dulu. Terima kasih untuk kelompok Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Silakan hasilnya kalian tempel di papan tulis pada kertas Astro yang sudah disediakan. Berarti kelompok 1, kelompok 2 untuk kelompok 3 double tip dikirim ke kelompok 3. Silakan. Bebas kamu mau di mana letaknya. Mau di sebelah sini, ditempel. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Chandep. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan.
Kalau diperhatikan presentasi sudah, pengukuran produk sudah, sekarang berarti kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nanti saya minta kakak tuliskan di kertas ini ya, dituliskan di kertas ini. Saya kasihkan kalian satu persatu dengan pertanyaan, apakah pembelajaran ini menyenangkan gitu ya, refleksikan. Nah, lagi anak. Gimana nak? Anak cuma tiga. Silakan. Oke. Sebelum ibu tutup, kita simpulkan bareng-bareng ya tadi ya. Kita belajar apa tadi? Macam alat ukur. Ya. Kemudian kita membaca alat ukurnya, hasil yang dari pengukurannya. Tadi yang kita sudah lakukan berarti membaca alat ukur apa tadi? Panjang. Kita menggunakan penggaris. Kemudian ada tadi jangka sorong, ada mikrometer sekru. Kemudian waktu kita tadi menggunakan apa? Stopwatch. Kemudian pakai volume, kita pakai apa? Gelas ukur. Kemudian yang terakhir kita pakai apa tadi? Termometer. Berarti tadi sudah dibahas mengenai macam-macam dan kita menyelesaikan permasalahan kehidupan yang sehari-hari yang berkaitan dengan pengukuran. Ternyata kalau disimpulkan kalian sering sekali menggunakan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi karisma beda. Oke, sebelum ibu tutup, besok kita lanjutkan materi IPA lagi anak-anak ya. Selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan melakukan asesmen formatif. Berarti ulangan harian berkaitan dengan pengukuran. Nah, kemudian nanti kita akan pengukuran kan berarti kan tidak hanya alat ukur ini tok ya. Berarti ada yang namanya hakikat sains. Berarti ada besaran juga masuk. Kemudian ada metode ilmiah juga. Kemudian cabang-cabang dalam sains. Berarti semuanya pada materi bab 1 hakikat sains berarti kita akan melakukan